Kota kecil pelangi laut selalu menyambut pagi dengan cara yang sama. Hembusan angin asin dari arah lautan, aroma ikan segar dari kapal nelayan yang baru kembali, serta teriakan pelan pedagang yang mulai menata lapak di sepanjang jalan menuju dermaga. Kota ini tidak besar, hanya deretan rumah berwarna pastel yang tampak pudar oleh sinar matahari dan udara garam. Berdiri berjejer seperti sahabat lama yang saling menopang. Meski kecil, pelangi laut memiliki denyut kehidupan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Suara anak-anak berlarian, senyum para ibu yang menyapu halaman, serta tawa nelayan yang bercanda meski tubuh mereka lelah setelah semalaman mencari ikan. Pada setiap sudut kota, pemandangan pesisir begitu kuat. Hampir semua rumah memiliki jemuran jala, papan kayu yang mengering, atau ember berisi kerang yang baru dikumpulkan. Bila seseorang mengamati dari dataran tinggi di sisi utara kota, mereka akan melihat garis pantai yang melengkung lembut, dibingkai ombak kecil yang berkejaran seperti anak-anak bermain. Di balik semua itu, pelangi laut menyimpan kehangatan yang membuat siapapun betah, meski hidup di sana tidak selalu mudah. Di kota kecil penuh warna itulah, tinggal seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Reno. Rambutnya hitam berantakan seperti helai rumput laut yang tak pernah benar-benar rapi. Matanya bulat penuh rasa ingin tahu, dan kulitnya kecoklatan akibat terlalu banyak bermain di bawah sinar matahari pesisir. Reno dikenal sebagai anak yang tidak pernah kehabisan energi. Ia bisa berlari dari pagi ke sore tanpa terlihat lelah, seolah angin laut yang sejuk selalu meniupkan kekuatan baru ke tubuh mungilnya. Reno tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah kayu sederhana yang dicat biru muda. Ayahnya seorang pekerja di pelabuhan, membantu memindahkan barang dari kapal ke truk pengangkut. Kadang jika sedang beruntung, ayahnya ikut melaut sebagai nelayan sementara. Ibunya membuka warung kecil di depan rumah, menjual pisang goreng, singkong rebus, dan es teh yang manis. Bagi Reno, rumah bukan hanya tempat untuk kembali, melainkan pusat kehangatan yang selalu membuatnya ingin pulang, tak peduli sejauh apa ia bermain. Setiap pagi, Reno memiliki kebiasaan yang selalu ia lakukan tanpa pernah bosan: bermain layang-layang. Bagi kebanyakan anak lain, layang-layang mungkin hanya permainan, tapi bagi Reno, itu jauh lebih dari itu. Ia merasa seperti bagian dari langit setiap kali benang layang-layang itu berada di tangannya. Ia merasakan kebebasan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti bisa terbang tanpa harus memiliki sayap. Layang-layang yang paling ia sayangi adalah layang-layang biru. Bentuknya sederhana, hanya berlatar warna biru laut dengan garis putih melintang seperti ombak. Ayahnya membuatkannya saat Reno berulang tahun ke-10. Sejak saat itu, layang-layang itu menjadi simbol penting dalam kehidupannya. Simbol tentang harapan, kebebasan, dan mimpi kecil bahwa suatu hari ia ingin bisa melihat dunia dari ketinggian, sama seperti bagaimana layang-layangnya menari di langit. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Reno berlari ke lapangan dekat rumah. Angin yang bertiup dari arah laut sangat ideal untuk menerbangkan layang-layang. Lapangan itu luas, dikelilingi pohon kelapa yang bergoyang pelan. Di kejauhan, suara debur ombak terdengar samar, namun menenangkan. Para ibu sedang menjemur pakaian, sementara beberapa anak seusia Reno sibuk bermain kejar-kejaran. Namun Reno hanya peduli pada satu hal: membiarkan layang-layang birunya terbang setinggi mungkin. Ia menarik talinya perlahan, memberi ruang agar angin bisa mengangkat layang-layang itu lebih tinggi. Dengan langkah kecil, ia berlari memutari lapangan, membiarkan angin mengambil alih. Layang-layang biru itu menari di langit seperti burung kecil yang baru saja menemukan rumahnya. Reno setenyum lebar, matanya berbinar. Ia merasa seluruh dunia terlihat lebih indah dari bawah sini. "Lebih tinggi lagi!" serunya, meski layang-layang jelas tak bisa mendengar. Ia terus bermain hingga matahari mulai condong ke barat. Ibunya memanggilnya pulang untuk makan siang, sementara ayahnya duduk di kursi bambu depan rumah, mengamati langit yang mulai dipenuhi cahaya keemasan.
Reno menyimpan layang-layang itu dengan hati-hati, memastikan benangnya tidak kusut. Ia tidak pernah bisa tidur dengan tenang jika tahu layang-layangnya rusak. Malam hari di pelangi laut selalu sunyi, tapi sunyi yang menenangkan. Lampu-lampu rumah memantulkan cahaya lembut di jalan kecil yang berpasir, dan angin malam membawa aroma laut yang lebih pekat. Reno tidur di kamar kecilnya, dikelilingi poster-poster sederhana tentang laut, awan, dan kapal layar. Di samping ranjangnya, ia meletakkan layang-layang biru yang sudah ia lipat rapi. Tak ada yang memperkirakan apa yang akan terjadi malam itu. Angin malam datang lebih kencang dari biasanya. Atap rumah-rumah kayu berderit, tirai jendela berkibar liar, dan ranting pohon kelapa menari tanpa irama. Sementara Reno tidur pulas, layang-layang biru itu yang ia letakkan di tepi jendela perlahan terseret angin. Lipatannya terbuka sedikit, kemudian sedikit lagi, lalu dalam satu hembusan besar, layang-layang itu terangkat dan melayang keluar melewati celah jendela. Tak ada suara yang cukup keras untuk membangunkan Reno. Angin membawa layang-layang itu menjauh, melintasi atap rumah, melewati jalan kecil menuju pesisir, dan akhirnya terseret perlahan menuju arah dermaga Karang Hitam, tempat yang jarang dikunjungi dan selalu dianggap misterius oleh warga. Reno tidur dalam damai malam itu, tanpa menyadari bahwa layang-layang kesayangannya telah terbang meninggalkan rumah. Ia tidak tahu bahwa kehilangan kecil itu akan menjadi awal dari petualangan terbesar dalam hidupnya. Sebuah petualangan yang akan menguji keberaniannya lebih jauh daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Bab ini berakhir saat layang-layang biru itu menghilang dalam gelapnya angin malam, menuju takdir yang tidak pernah Reno duga. Reno terbangun dengan perasaan ringan, sama seperti setiap pagi sebelumnya, tanpa menyadari bahwa layang-layang biru kesayangannya telah menghilang dalam gelapnya angin malam. Ia bangkit dari tempat tidur sambil meregangkan tubuh, menguap lebar, lalu menoleh ke arah jendela yang sedikit terbuka. Sinar matahari pagi masuk melalui celah tirai, memantulkan cahaya lembut ke lantai kamar. Namun, ada sesuatu yang langsung membuatnya mengernyit. Bagian sudut tempat ia biasanya meletakkan layang-layang itu tampak kosong. Reno mengucek mata, memastikan ia tidak salah lihat. Tapi tetap saja, layang-layang itu tidak ada. Ia memeriksa kolong meja, sisi ranjang, bahkan tempat mainan di pojok kamar. Tidak ada. Layang-layang itu hilang. Rasa penasaran berubah menjadi kecemasan kecil yang mulai menjalari dadanya. Reno bergegas keluar kamar, memanggil ibunya yang sedang menyiapkan sarapan. "Bu, layang-layang Ren gak ada," serunya. Napasnya masih terengah. Ibunya menoleh sekilas sambil tersenyum lembut, tidak menyadari betapa pentingnya layang-layang itu bagi putranya. "Coba cari di halaman, Nak. Mungkin jatuh waktu kamu tidur semalam." Reno langsung keluar rumah tanpa menjawab. Ia berlari menyusuri halaman, memeriksa setiap sudut, bertanya pada tetangga, bahkan mengintip ke kolong bangku depan warung ibunya. Namun tetap tidak ada jejak layang-layang biru itu. Angin pagi bertiup lembut, tapi ada sesuatu dalam hembusan itu yang terasa lain bagi Reno. Seolah ia sedang dipanggil untuk mengikuti arah tertentu. Reno menatap ke arah laut. Ia tidak tahu mengapa, tapi hatinya mengatakan bahwa layang-layang itu tidak mungkin sekadar jatuh ke tanah. Ia pasti terbawa angin, jauh dari rumah. Dengan bekal roti dari ibunya dan tekad bulat di dadanya, Reno memutuskan untuk menyusuri jalan kecil menuju dermaga Karang Hitam. Meskipun tempat itu biasanya dihindari warga. Mereka bilang dermaga tua itu tidak aman, banyak kayu lapuk dan suasananya menyeramkan. Tapi Reno terlalu fokus pada satu hal, menemukan layang-layangnya kembali. Jalan menuju dermaga dipenuhi suara debur ombak dan aroma garam yang semakin pekat. Pohon kelapa berdiri memanjang di sisi kiri jalan. Daunnya bergoyang tertiup angin. Beberapa burung camar terbang rendah, melintas di atas kepala Reno, seolah mengiringinya. Sesekali ia menengok ke arah langit, berharap melihat secercah warna biru terbang melayang. Namun yang terlihat hanya awan putih yang bergerak pelan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Reno tiba di ujung jalan yang jarang ia lewati. Jalan itu mengarah ke wilayah yang lebih sunyi, jauh dari rumah-rumah penduduk.
Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tahu ibu dan ayahnya tidak akan setuju jika tahu ia sampai sejauh ini. Tapi membayangkan layang-layang biru itu terdampar entah di mana, membuat Reno tidak bisa mundur. Ia harus terus maju. Dermaga karang hitam tampak dari kejauhan sebagai siluet hitam besar yang berdiri di tepi laut. Tiangnya sudah banyak yang rapuh, dan permukaannya ditutupi lumut hijau pekat. Jika dilihat sekilas, tempat itu tampak seperti bayangan raksasa yang tertidur. Bahkan angin yang berhembus ke arah sana terasa lebih dingin, seperti membawa cerita-cerita lama yang belum selesai. Meski merinding, Reno melangkah perlahan ke arah dermaga. Ia memperhatikan setiap sudut, papan kayu yang tergeletak, tali kapal yang sudah usang, dan tiang pancang yang hampir patah. Semuanya tampak seperti sisa-sisa masa lalu yang terlupakan. Ia terus berjalan, memastikan langkahnya tidak membuat papan kayu berderak terlalu keras. Di dekat pintu masuk dermaga, Reno melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Sebuah sobekan plastik biru kecil tersangkut di ujung pagar kawat yang berkarat. Ia mendekat dengan cepat, matanya berbinar. Ia memeriksa sobekan itu, warnanya sama seperti layang-layangnya. "Ini pasti punyaku," gumamnya pelan. Hatinya semakin yakin. Ia menatap lurus ke arah jalur sempit di samping dermaga yang dipenuhi rumput liar dan tanaman merambat. Jalur itu mengarah ke area yang lebih dalam, ke tempat yang jarang dijelajahi siapapun, yaitu lokasi gudang besi nomor 7, sebuah bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan. Reno menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita tentang gudang itu dari anak-anak yang lebih besar. Katanya, tempat itu menyeramkan, seperti rumah bagi bayangan. Namun saat ini, ketakutannya kalah oleh keinginan menemukan layang-layang biru yang mungkin berada di sekitar sana. Sambil menggenggam sobekan plastik itu dengan erat, Reno melangkah masuk ke jalur sempit itu. Rumput liar menyentuh betisnya. Beberapa duri menggores kulitnya. Namun ia tidak peduli. Matanya terus mencari-cari sesuatu yang mungkin tertinggal oleh angin malam. Semakin jauh ia berjalan, suasana menjadi semakin hening. Tidak ada suara burung camar, tidak ada suara ombak, hanya desiran angin yang terdengar samar. Di kejauhan, bentuk gudang mulai terlihat. Besarnya menjulang seperti raksasa berkarat, berdiri di tengah semak-semak liar yang tumbuh tak teratur. Dinding gudang itu dipenuhi bercak korosi, dan atapnya tampak hampir roboh. Namun bukan itu yang membuat Reno berhenti. Sesaat sebelum ia sampai di depan gudang, sebuah suara lirih terdengar. Sangat pelan, seperti rintihan seseorang yang meminta tolong. Awalnya Reno pikir itu hanya suara angin, tapi setelah ia menajamkan telinga, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Reno terpaku, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menengok ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Tapi jalur itu sepi, tak ada siapapun. Suara itu jelas berasal dari dalam gudang. "Suara apa itu?" bisiknya. Ada bagian dalam dirinya yang ingin segera berbalik dan pulang. Tapi ada juga rasa penasaran yang mendorong langkahnya untuk maju. Reno mendekati pintu gudang yang hampir terlepas dari engselnya. Ia merunduk, mengintip dari celah antara pintu dan dinding. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di dalam ruangan yang remang-remang, seorang pria terlihat terikat di sebuah tiang besi. Tubuhnya memar, wajahnya pucat, dan napasnya tampak berat. Reno tidak tahu siapa pria itu, tapi seragam yang ia pakai jelas menunjukkan bahwa ia seorang petugas keamanan pelabuhan. Reno menahan napas. Ia tidak pernah menyangka pencarian layang-layang biru akan membawanya ke pemandangan seperti ini. Ia merasa ngeri, bingung, dan takut pada saat yang sama. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang membuatnya tak bisa berpaling. Sebuah insting kecil bahwa orang itu sangat membutuhkan pertolongannya. Reno merapatkan tubuhnya ke dinding luar gudang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang kacau. Ia mengintip sekali lagi, memastikan apa yang dilihatnya memang benar. Dan saat itulah, ia mendengar suara langkah kaki lain dari dalam gudang. Suara yang tidak terdengar seperti milik pria yang sedang terikat. Suara yang membuat Reno menyadari satu hal penting. Dia tidak sendirian di tempat itu. Itulah akhir bab ini. Ketika Reno berdiri di depan gudang tua dengan rasa takut yang mulai merayapi tubuh kecilnya, tanpa menyadari bahwa langkah berikutnya akan mengubah seluruh hidupnya.
Suara langkah kaki yang terdengar dari dalam gudang membuat Reno menyadari satu hal. Dia tidak sendirian, dan apapun yang ada di dalam sana bisa jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Jantungnya berdegup keras, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Namun rasa penasaran yang menuntunnya hingga ke tempat itu tidak serta-merta hilang. Justru, suara itu membuatnya semakin ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan napas perlahan dan tubuh menempel pada dinding yang berkarat, Reno mencoba menenangkan diri sambil kembali mengintip ke dalam gudang melalui celah pintu yang menganga. Ruangan di dalam gudang tampak lebih gelap daripada ketika ia melihat pertama kali. Cahaya matahari hanya masuk melalui sela-sela dinding kayu yang lapuk, membentuk garis-garis tipis seperti jaring laba-laba bercahaya. Debu terlihat berterbangan di udara, menari pelan mengikuti ritme angin laut yang menerobos masuk. Di sudut ruangan yang jauh, pria yang terikat tadi tampak masih berusaha bernapas dengan susah payah, seolah-olah setiap helaan menjadi perjuangan tersendiri. Namun kali ini, perhatian Reno tertarik pada sosok lain, bayangan seseorang yang bergerak perlahan di belakang tumpukan peti. Reno tidak dapat melihat wajahnya, hanya bentuk tubuhnya yang besar dan gerak-geriknya yang kasar. Sosok itu memeriksa sesuatu di atas meja, mungkin barang-barang yang mereka bawa atau rampasan entah dari mana. Suaranya terdengar menggerutu, lalu terkekeh pelan seperti seseorang yang puas terhadap sesuatu yang orang lain anggap menakutkan. Reno mundur pelan, menahan napas agar tidak bersuara sedikit pun. Ia tahu bahwa jika ketahuan, ia bisa berada dalam bahaya besar. Namun ada hal lain yang menahan langkahnya untuk mundur sepenuhnya. Rasa empati yang muncul saat melihat pria yang terikat itu. Dalam bayangan seorang anak kecil seperti Reno, orang dewasa adalah sosok yang kuat, seseorang yang tidak mungkin berada dalam posisi lemah seperti itu. Melihat seorang petugas yang harusnya menjaga keamanan justru terbaring tak berdaya membuat Reno merasakan sesuatu yang baru. Dorongan untuk membantu. Angin dari sela-sela gudang membuat daun-daun kering di sekitar pintu bergeresek pelan. Suara itu nyaris membuat Reno melompat karena khawatir akan menarik perhatian preman di dalam. Namun tidak terjadi apa-apa. Sosok besar itu tetap sibuk dengan kegiatannya, sementara pria yang terikat tampak semakin lemah. Reno menggigit bibirnya, mencoba berpikir cepat. Apa yang harus ia lakukan? Lari sambil mencari pertolongan jelas adalah pilihan paling aman. Namun Reno menyadari bahwa kalau ia pergi sekarang, pria itu mungkin tidak akan bertahan sampai ia kembali membawa bantuan. Kenapa aku harus melihat ini? Gumam Reno dalam hati, wajahnya tertunduk dan bulu kuduknya masih berdiri. Dalam ketidakpastian itu, telinganya kembali menangkap suara lirih, rintihan, masih lebih lirih daripada sebelumnya, tapi jelas sekali meminta pertolongan. Suara itu begitu nyata hingga Reno memutar kepala secara refleks, mencari sumber suara dengan rasa terkejut bercampur kasihan. Dia mengintip lagi, dan sekarang ia bisa melihat bibirnya bergerak sedikit, seolah berusaha memanggil seseorang. Mungkin bukan Reno tentu saja, tapi dalam ketidakberdayaannya, satu-satunya yang mendengar adalah anak kecil yang berdiri ketakutan di luar pintu. Reno menelan ludah, dadanya naik turun. Ia berusaha mengumpulkan keberanian dengan mengingat hal-hal kecil dalam hidupnya. Kata-kata ayahnya tentang menjadi anak yang bertanggung jawab, nasihat ibunya agar selalu mengikuti hati nurani, dan perasaan ketika ia berhasil membuat layang-layang biru itu terbang tinggi untuk pertama kali. Ketiga hal itu, entah bagaimana, memberinya sedikit kekuatan untuk tetap berada di sana dan tidak lari terbirit-birit. Namun suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih berat dan lebih dekat dengan pintu. Reno langsung menjauh beberapa langkah mencari tempat untuk bersembunyi. Ia menemukan tumpukan papan kayu bersandar di dinding luar, membentuk celah sempit yang cukup untuk menutupi tubuh mungilnya. Ia berjongkok di sana, menahan napas sambil mencondongkan sedikit tubuhnya agar tetap bisa mengamati sekitar. Pintu gudang berderit saat seseorang dari dalam mendorongnya sedikit lebih lebar. Reno mengecilkan tubuhnya sebisa mungkin. Seorang preman keluar sambil merokok, menghembuskan asap yang menggulung seperti awan kecil di udara. Wajahnya keras, penuh tato, dan matanya menyapu area luar seperti binatang liar yang terbiasa hidup di kegelapan. Reno memejamkan matanya, berharap orang itu tidak mendekat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, preman itu berbalik ke dalam, berbicara pada rekannya dengan suara rendah, namun terdengar jelas dari tempat Reno bersembunyi. "Pastikan dia nggak kabur. Kita tinggal sampai malam nanti," katanya. Reno membuka matanya sedikit. Kata-kata itu membuat kepalanya terasa lebih berat. Jadi mereka akan ada di sini sampai malam nanti. Itu berarti pria yang terikat itu akan berada dalam bahaya lebih lama dari yang ia bayangkan.
Reno tahu ia harus melakukan sesuatu, namun melangkah ke dalam gudang sementara ada 2 orang lebih preman jelas bukan pilihan yang bisa ia lakukan tanpa rencana. Ketika situasi tampak kembali tenang, Reno bangkit perlahan dari tempat persembunyiannya. Ia mendekati pintu gudang sekali lagi, memastikan tidak ada orang lain yang sedang mengawasi. Dari celah kecil ia melihat pria itu kembali menggerakkan kepalanya, mencoba tetap sadar. Sengatan rasa iba menusuk hati Reno. Kalau ia meninggalkannya sekarang, apakah ia bisa memaafkan dirinya sendiri? Debu tipis beterbangan saat angin kembali masuk melalui retakan dinding. Gudang tua itu tiba-tiba terasa lebih keling, seperti ruangan yang menyimpan terlalu banyak rahasia gelap. Ketika Reno mengintip yang ketiga kalinya, fokusnya bukan lagi pada preman, melainkan pada pria di tiang itu. Sosok yang kini menjadi pusat dari semua keberanian kecil yang ia miliki. Dalam keheningan tegang itu, Reno merapatkan tangan ke dadanya mencoba menenangkan diri. Ia tahu langkah berikutnya bisa mengubah segalanya, dan ia juga tahu bahwa ia tidak benar-benar memiliki waktu banyak. Pilihan apapun yang ia buat harus diambil sekarang. Ia harus memutuskan apakah akan kabur untuk mencari pertolongan atau tetap di sini untuk mencoba menolong dengan resiko yang sangat besar. Namun sebelum Reno dapat membuat keputusan, suara lain muncul dari dalam gudang. Suara berat seorang preman memanggil rekannya dan terdengar seperti seseorang sedang mendekati pintu lagi. Reno terkejut dan sebelum ia sempat mundur, jauh ia mendengar suara langkah itu makin dekat menghantam papan lantai kayu yang rapuh dengan dentuman berat. Dan pada saat itulah ia sadar, jika ia tetap di sini tanpa mengambil tindakan, ia bisa ketahuan kapan saja. Dengan tubuh bergetar, Reno mundur 1 langkah dari pintu gudang, tapi matanya masih terpaku pada celah itu, merasakan ketegangan yang makin menebal di udara. Ia tahu sesuatu harus dilakukan dan harus dilakukan segera. Langkah Reno yang sempat terhenti kini kembali ia lanjutkan dengan hati-hati. Karena gumaman lirih yang ia dengar dari balik bangunan tua itu tak mau hilang dari kepalanya. Cahaya matahari pagi yang tadinya hangat, kini seperti meredup tertutup awan, membuat suasana sekitar gudang besi nomor 7 berubah menjadi lebih kelam dan asing. Reno memandangi dinding-dinding besi yang kusam, penuh karat dan ditumbuhi lumut hijau tua. Bangunan itu tampak benar-benar seperti tempat yang disembunyikan dari dunia, seakan menyimpan rahasia yang tak seharusnya diketahui siapapun. Reno mengambil napas panjang. Ia mencoba menguatkan dirinya, meski detak jantungnya semakin cepat. Ia menggenggam tali tas kecilnya sambil berusaha meyakinkan diri bahwa apapun suara yang ia dengar tadi, mungkin saja hanya imajinasinya yang terlalu jauh. Namun semakin ia menunggu, semakin jelas suara rintihan itu terdengar. Pelan, terputus-putus, dan terasa penuh penderitaan. Rasa penasaran yang semula kecil mulai berubah menjadi dorongan kuat yang memaksa langkah kecilnya mendekat. Tanpa sadar Reno mulai menelusuri sisi luar gudang. Ia menyibak ilalang yang tingginya hampir mencapai pahanya. Angin pelabuhan berhembus membawa aroma asin laut bercampur lembab karat logam, berputar-putar di sekitar kepalanya. Setiap langkah membuat ranting kering patah di bawah sandal bututnya, dan setiap patahan kecil itu membuat Reno semakin berhati-hati. Ia tahu, jika suara itu benar-benar datang dari seseorang, maka orang itu bisa saja membutuhkan pertolongan. Tetapi jika suara itu justru berasal dari sesuatu yang berbahaya, Reno bisa saja dalam masalah besar. Reno berhenti di samping gudang, tepat di mana dinding besi yang sudah lapuk membentuk celah cukup besar untuk mengintip ke dalam. Ia berjongkok, menundukkan kepala sedikit, lalu mengintip dengan hati-hati. Pada awalnya ia hanya melihat gelap, tetapi setelah matanya menyesuaikan diri, perlahan ia mulai menangkap bayangan bentuk-bentuk di dalam sana. Ruangannya luas, gelap, dan berantakan. Tumpukan peti kayu, tong oli yang sudah penyok, kabel-kabel putus, dan jaring ikan lusuh berserakan di mana-mana. Namun yang paling membuatnya terpaku adalah bayangan seseorang yang tampak tergeletak di tengah ruangan. Reno mengerutkan kening. "Siapa itu?" bisiknya tanpa sadar. Ia mendekatkan wajah untuk melihat lebih jelas, dan saat itu pula, ia melihatnya. Seorang pria dewasa berpakaian seperti petugas keamanan pelabuhan. Kedua tangannya terikat di belakang, mulutnya dililit kain kotor, dan tubuhnya penuh memar. Reno langsung mundur sedikit sambil menutup mulutnya agar tak bersuara. Sesuatu yang dingin merambat di sepanjang tulang punggungnya. Kini ia tahu sumber rintihan itu bukan hayalan, itu nyata. Ada seseorang di dalam gudang itu yang sedang menderita. Meski ketakutan, Reno tidak lari. Kakinya gemetar, tetapi hatinya terasa tertarik oleh dorongan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ia menatap celah itu lagi, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Dan ketika ia menajamkan pandangannya,
Ia juga melihat hal lain. Jejak langkah, banyak jejak, sepatu bot, sandal kasar, jejak berat yang tampak bolak-balik di sekitar pria yang terikat itu. Reno menelan ludah. Setidaknya ada beberapa orang di tempat itu sebelumnya, dan kemungkinan besar mereka belum pergi jauh. Suara pintu gudang yang berderit tiba-tiba membuat Reno terpaku. Ia membeku seperti patung. Dari posisinya yang tersembunyi di balik ilalang tinggi, ia mengintip sekali lagi. Dua pria keluar dari pintu samping gudang, berbicara sambil menggerutu. Mereka memakai pakaian lusuh dan topi hitam, berjalan ke arah perahu-perahu kecil yang terikat di dermaga kecil di belakang gudang. Reno merapatkan tubuhnya ke tanah, berusaha menyatu dengan rerumputan. Ia menahan napas begitu lama hingga dadanya terasa perih. Suara langkah kedua pria itu makin menjauh. Terdengar jelas mereka sedang mengeluh tentang barang yang harus dipindahkan dan petugas sialan yang suka ikut campur. Seketika Reno merasa pusing. Jadi ini bukan sekedar gudang kosong. Ini markas sekelompok preman. Setelah yakin kedua pria itu benar-benar menjauh, Reno kembali mengintip celah dinding. Kini gudang itu tampak kosong, kecuali pria terikat yang masih merintih pelan. Reno membingungkan. Ia tahu ia tidak seharusnya berada di sini. Ia tahu ia harus pergi dan meminta bantuan orang dewasa. Tetapi pelabuhan cukup jauh, dan Reno tidak tahu apakah ia bisa menemukan siapapun dalam waktu cepat. Selain itu, para preman itu bisa kembali kapan saja. Reno berdiri perlahan. Ia memandang celah itu, kemudian memandang pintu samping gudang yang terbuat dari kayu lapuk. Jika ia bisa masuk tanpa suara, mungkin ia bisa mendekati pria itu dan mencari tahu kondisinya. Tetapi ia juga sadar bahwa jika ia membuat sedikit saja suara yang mencurigakan, ia bisa tertangkap, dan apa yang akan terjadi setelah itu, ia tak berani membayangkannya. Reno memejamkan mata sejenak. Ia mengingat rumahnya, aroma nasi goreng ibu setiap pagi, suara tawa ayah saat bercerita tentang laut, dan layang-layang biru kesayangannya yang kini entah tersangkut di mana. Semua kenangan itu membuatnya sadar bahwa ia tidak ingin melihat siapapun kehilangan sesuatu atau seseorang yang mereka sayang. Mungkin pria itu juga punya keluarga yang menunggu di rumah. Mungkin ada orang yang mengharapkan ia pulang. Dan jika tidak ada yang menolongnya, maka siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dengan napas tertekan, Reno mengambil keputusan. Aku harus menolongnya, meski aku takut, gumamnya hampir tanpa suara. Ia merunduk, menyelinap ke sisi gudang, lalu mulai melangkah perlahan menuju pintu kayu lapuk itu. Setiap langkah ia timbang, setiap suara ia hindari. Angin laut berhembus membawa aroma asin dan ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Dan tepat di depan pintu yang hampir roboh itu, Reno berhenti. Ia merasakan dadanya berdebar seperti genderang perang. Tangannya terangkat perlahan menyentuh pinggiran pintu yang kasar. Semoga aku tidak ketahuan, bisiknya lirih. Dan dengan keberanian yang ia kumpulkan dari seluruh hidupnya yang singkat, Reno mendorong pintu itu sedikit, cukup untuk masuk tetapi tidak cukup untuk menimbulkan suara keras. Pintu itu berderit pelan. Hati Reno hampir melompat keluar. Namun ia tetap melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan sangat perlahan. Di dalam gudang yang gelap itu, Reno tahu ia baru saja memasuki bahaya yang jauh lebih besar daripada yang ia pernah bayangkan. Dan ia belum tahu bahwa bahaya itu baru saja dimulai. Di dalam gudang yang gelap itu, Reno tahu ia baru saja memasuki bahaya yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, meskipun jantungnya berdentum seperti genderang perang, langkah kakinya tetap bergerak maju. Seolah dorongan nalurinya untuk menolong lebih kuat daripada rasa takut yang berusaha mengikat seluruh keberaniannya. Pintu di belakangnya kini tertutup rapat, menyisakan cahaya tipis dari celah-celah dinding berkarat yang membuat bayangannya tampak bergerak mengikuti setiap gerak tubuhnya. Udara di dalam gudang terasa lembab dan berat. Bau karat, minyak dan debu bercampur menjadi saku, menyesakan dada Reno yang masih berusaha mengatur nafasnya agar tidak terlalu berisik. Ia menunduk, melangkah perlahan di antara peti-peti kayu besar yang disusun tidak beraturan. Setiap langkahan terasa seperti sebuah keputusan besar. Satu langkah lebih dekat menuju membantu seseorang, atau satu langkah lebih dekat menuju masalah yang mungkin tidak bisa ia selesaikan. Tenang Ren, pelan-pelan saja, bisiknya kepada diri sendiri, meski suaranya hampir tak terdengar bahkan oleh telinganya sendiri. Ia merayap di balik tumpukan karung dan alat-alat yang dibiarkan berkarat di sudut-sudut ruangan. Cahaya dari celah dinding menyorot debu yang melayang di udara, membuat semuanya tampak seperti ruang sunyi yang tidak pernah ingin dikunjungi siapapun.
Dan di tengah kesunyian itulah Reno kembali mendengar suara itu. Rintihan lirih, terputus-putus. Namun kali ini lebih jelas karena ia sudah berada di dalam bangunan. Reno melirik ke arah sumber suara. Di ujung ruangan, seorang pria berusia sekitar 40 tahunan tergeletak dengan tangan terikat ke belat besi yang tertancap pada tiang. Wajahnya memar, pipinya bengkak, dan bagian bibirnya robek. Seragam birunya sebagai petugas keamanan pelabuhan tampak penuh debu dan sobekan. Reno bisa melihat bagaimana tubuh pria itu gemetar lemah, entah karena rasa sakit atau karena ketakutan yang berkepanjangan. Meskipun pemandangan itu membuat Reno ingin segera berlari keluar dan mencari bantuan, ada sesuatu dalam diri anak kecil itu yang menolak untuk mundur. Ia justru mendekat dengan langkah makin perlahan namun mantap. Ketika Reno akhirnya berada cukup dekat, ia dapat melihat mata sang petugas yang terpejam itu bergerak sedikit, seperti seseorang yang mencoba bangkit dari alam mimpi buruk tapi tak mampu. Reno menggenggam pisaunya yang kecil, pisau lipat yang biasanya dipakai untuk memotong benang layang-layang atau memperbaiki rangka bambu yang patah. Reno melangkah mendekat 1 meter lagi. Ia berlutut di depan pria itu, memastikan tidak ada siapapun di sekitar. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Pak, dengar saya," bisiknya dengan suara kecil dan serak. "Saya mau bantu." Mata pria itu perlahan terbuka, tampak buram dan penuh kelelahan. Ia memandang Reno seolah tidak percaya bahwa seorang anak kecil berdiri di depannya di tempat seperti ini. Reno mengangguk sedikit, memberi isyarat bahwa ia bukan ancaman. Lirih, pria itu berbisik melalui kain yang menutupi mulutnya. "Pergi, berbahaya." Reno menggigit bibirnya. "Saya tahu, tapi kalau saya pergi sekarang, Bapak bisa kenapa-napa. Saya cuma mau bantu sebisanya." Pria itu kembali menggeleng, berusaha memberi peringatan, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Reno tahu ia harus cepat mengambil keputusan. Ia memandang tali yang mengikat tangan sang petugas. Tali nilon tebal, diikat dengan simpul yang kasar, membutuhkan waktu dan tenaga untuk memotongnya, tetapi pisaunya cukup tajam untuk mulai mengupas bagian pinggirnya. Reno mendekat, menaikkan pisaunya, dan mulai mencoba mengiris tali itu pelan-pelan dari sisi yang tidak langsung terlihat dari pintu atau jendela. Setiap goresan kecil membuat tali itu sedikit lebih longgar, namun setiap goresan juga membuat Reno semakin takutan karena suara gesekan halus terdengar cukup keras di telinganya. "Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi," gumam Reno sambil terus mengiris. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar gudang. Langkah kaki, 2 arah. Zam, zam, suara sepatu bot menapak lantai kayu dermaga. Reno langsung membeku, dadanya menegang. Ia menoleh ke arah pintu, kemudian kembali memandang pria itu. Sang petugas terlihat panik, menggeleng cepat, berusaha memberi isyarat bahwa Reno harus pergi. Tapi Reno tidak bisa begitu saja meninggalkan dia. Tangan kecilnya mengepal. "Tidak, saya belum selesai." Namun suara langkah kaki itu sekarang semakin dekat. Ada suara seseorang tertawa kasar. "Dasar orang tua sialan, pasti dia sudah kapok." Lalu suara lainnya menyahut, "Ya, tapi nanti sore kita harus pindahkan dia. Bos bilang jangan sampai ada yang tahu." Reno merasakan tubuhnya bergetar hebat. Ia menoleh sebentar ke arah pintu yang menutup sebagian cahaya. Suara 2 orang itu semakin jelas. Mereka bergerak menuju sisi gudang, mungkin hendak masuk lagi. "Apa yang harus saya lakukan?" batin Reno sambil menoleh ke sekeliling. Tidak ada tempat jelas untuk bersembunyi. Jika ia kembali ke pintu tadi, ia bisa bertemu langsung dengan para preman itu. Jika ia tetap di sini, ia bisa tertangkap sedang mencoba melepas ikatan sang petugas. Sang petugas membuka mata lebih lebar, memaksa dirinya bersuara meski nyaris tak keluar. "Nak, sembunyi. Cepat," bisiknya. Reno mengelan ludahnya. Ia mengangguk cepat. Bahkan ketika sebagian dirinya menolak meninggalkan lelaki itu sendirian, tapi ia tahu, jika ia tertangkap, tidak ada siapapun yang bisa memberitahu pihak pelabuhan bahwa ada yang butuh bantuan di sini. Ia memandang cepat ke sekitar, dan melihat sebuah peti kayu besar. Celah di bawahnya cukup tinggi untuk memasukkan tubuh kecilnya. Reno ketakutan, tapi ia tidak punya pilihan. Ia berlari kecil menuju peti itu, menyelinap ke bawahnya, dan berbaring setipis mungkin, menahan nafas sambil memegangi pisau lipatnya erat-erat. Hanya beberapa detik setelah ia bersembunyi, pintu gudang kembali berderit terbuka. Suara sepatu bot menghentak lantai. "Lihat dia, masih hidup enggak? Ada-ada saja kerjaan kita hari ini." Reno menyipitkan mata. Dari celah kecil antara lantai dan dasar peti, ia dapat melihat sepatu para preman itu berjalan mendekati sang petugas. Ia bisa mendengar nafas berat mereka, bau rokok yang menyengat,
dan suara kekesalan yang saling berbalasan. Pria yang terikat itu berusaha tidak menatap ke arah persembunyian Reno, meski jelas ia cemas. Reno memandangi adegan itu sambil menggigit bibir hingga hampir berdarah. Ia ingin keluar, ingin menolong, ingin melakukan sesuatu, tapi ia tahu satu langkah ceroboh dapat menghancurkan semuanya. "Masih nafas," kata salah satu preman sambil menendang pelan kaki sang petugas. "Bagus, bos mau dia buat nanti malam," jawab yang lain. Reno merasakan tubuhnya membeku. "Nanti malam," pikirnya. Mereka mau apa? Para preman itu mengobrol sejenak sambil merokok, lalu setelah beberapa menit yang terasa seperti satu ham ketegangan, mereka keluar lagi. Membanting pintu gudang saat pergi, suara langkah kaki mereka perlahan memudar, semakin jauh, hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Barulah Reno berani bernapas kembali. Ia merangkak keluar perlahan dari bawah peti, memastikan tidak ada suara dari luar. Setelah merasa aman, ia bergegas kembali ke sisi sang petugas. "Pak, saya kembali," ucap Reno, suaranya masih bergetar. Sang petugas meratapnya dengan mata berair, entah karena lega atau karena rasa sakit yang tak tertahankan. Reno mengangkat pisaunya kembali. "Kita harus cepat sebelum mereka kembali lagi." Dengan tangan gemetar namun tekad yang tak tergoyahkan, Reno kembali mengiris tali itu. Kali ini lebih cepat, lebih berani dan lebih bertekad daripada sebelumnya. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus menyelamatkan orang ini, apapun risikonya. Reno melanjutkan mengiris tali itu. Kali ini lebih cepat, lebih berani, dan lebih bertekad dari sebelumnya. Namun setiap goresan membuat waktu terasa semakin menipis, seolah udara di dalam gudang ikut berdegup bersama jantungnya. Gerak tangannya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan. Sang petugas harus bebas sebelum para preman kembali lagi. Pisau kecil itu menggesek tali nilon dengan suara lirih. Cahaya samar dari celah-celah dinding besi membantu Reno melihat simpul-simpul tebal yang masih menahan tangan sang petugas. Reno melirik ke arah pintu berkali-kali, memastikan tidak ada suara langkah atau bayangan. Setiap detik terasa seperti kemungkinan bahaya bisa muncul kapan saja. Sang petugas berusaha tetap tenang, meski wajahnya terlihat menahan sakit. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak sedikit, mencoba berbicara meski suaranya sangat pelan. "Nak, kalau mereka datang lagi, kamu lari saja. Jangan pikirkan saya." Reno langsung menggeleng kuat sambil terus mengiris. "Tidak, saya nggak mau ninggalin Bapak. Saya sudah dekat. Tinggal sedikit lagi. Bapak harus kuat." Sang petugas memejamkan mata, tampak menahan emosi bercampur rasa sakit. Nada dalam suaranya pelan namun tegas. "Kalau kamu tertangkap, mereka akan melakukan hal buruk. Kamu anak-anak, kamu tidak boleh." Reno memotongnya cepat, tidak menghentikan tangan sama sekali. "Kalau Bapak apa-apa, saya nggak bisa tinggal diam. Saya cuma mau bantu. Saya harus bantu." Ada keheningan singkat, lalu sang petugas terdiam, seolah hanya bisa menyerahkan harapan kecilnya pada keberanian bocah 10 tahun yang bahkan belum mengerti sepenuhnya besarnya bahaya ini. Tali nilon itu akhirnya mulai menipis. Reno dapat merasakan serat-seratnya mulai terputus. Ia tersenyum sedikit, napasnya tersengal. "Sedikit lagi, Pak. Saya janji, sedikit lagi." Namun tepat ketika ia hendak mengiris bagian terakhir, terdengar suara samar dari jauh, teriakan. Lalu suara logam ditepuk keras, seperti tong besi yang dijatuhkan. Reno spontan berhenti dan menegakkan tubuhnya, napasnya seketika tertahan. Suara itu tidak berasal dari dalam gudang, tapi juga tidak terlalu jauh. Reno menajamkan pendengaran. "Hei, ada yang gerak barang tadi enggak?" Suara itu menggema di luar, suara pria dewasa, keras dan kasar. Suara yang sama dengan preman yang sebelumnya berbicara di luar. Reno menatap petugas itu dengan mata membesar. "Mereka balik ya?" Sang petugas berusaha memberi sinyal dengan matanya agar Reno berhenti dan bersembunyi lagi. Tapi tali itu hampir putus. Hanya beberapa helai kecil yang tersisa. Reno menarik napas dalam, menimbang hanya dalam sepersekian detik. Jika ia tinggalkan tali itu sekarang, ia mungkin tidak akan punya kesempatan kedua. Jika ia lanjutkan, ia mungkin tertangkap. Namun tekadnya telah bulat sejak ia memasuki gudang itu. Dengan satu dorongan keberanian yang hampir membuat air matanya sendiri keluar, Reno mengiris sekali lagi. Suara kecil, krak, terdengar saat tali itu putus sepenuhnya. Tangan petugas jatuh bebas, namun pria itu menahan suara dengan gigih, menggigit napasnya sendiri agar tidak menimbulkan suara apapun. Reno menghela napas lega. Ia membuka ikatan di mulut sang petugas dan membantu pria itu duduk bersandar. "Bapak bisa jalan?"
bisiknya cepat. Petugas itu mengangguk pelan, meski napasnya berat. Saya coba, tapi kita harus segera pergi, Nak. Reno berjalan ke arah pintu samping yang tadi ia jadikan jalan masuk. Ia ragu sejenak, mendengar suara langkah dari luar. Suaranya berantakan, tergesa-gesa, dan semakin dekat. Mereka menuju gudang. Tidak ada waktu untuk ragu. Reno memutar tubuhnya dan mengulurkan tangan pada sang petugas. "Ayo Pak, cepat." Pria itu berusaha berdiri. Kakinya gemetar hebat, dan ia hampir terjatuh. Untung Reno memegangnya sebelum tubuh berat itu limbung sepenuhnya. "Aduh," keluh petugas sambil menahan luka di rusuknya. Saya bisa, tapi pelan." Reno menahan beban sekuat tenaga, meski tubuh kecilnya hampir ikut tertarik. "Saya bantu, tapi kita harus keluar dari sini sekarang. Mereka bisa masuk kapan saja." Suara langkah kini lebih jelas. Derap sepatu menghantam lantai. Terdengar suara seseorang menggerutu. Kenapa pintunya kebuka sedikit? Siapa yang terakhir masuk tadi? Jantung Reno hampir berhenti berdetak. Pintu besar gudang itu akan dibuka kapan saja. Ia harus cepat mengambil keputusan. Ia menuntun sang petugas menuju pojok ruangan dekat jendela kecil di sisi kanan gudang. Jendela itu tidak besar, mungkin hanya cukup untuk orang dewasa kurus merangkak keluar, tapi itu satu-satunya jalan selain pintu utama. Reno menunjuk jendela itu. "Pak, lewat situ, Bapak bisa panjat." Petugas itu melihatnya, lalu melihat jendela itu. Wajahnya ragu, tapi ia tahu tidak punya pilihan lain. "Bisa, coba." Reno menyeret sebuah peti kecil dan menggesernya tepat di bawah jendela untuk membantu petugas itu naik. Peti itu berderit sedikit, tapi Reno berharap suara itu tidak terdengar keluar. Berak, pintu gudang besar terbuka keras. "Kita cek barang yang tadi, gue curiga ada yang gerak." Langkah-langkah masuk. Reno hampir menjerit, tapi ia buru-buru menempelkan tubuhnya ke tembok, menarik petugas agar segera menaiki peti. "Pak, cepat, mereka sudah masuk." Sang petugas menggertakkan giginya, menahan rasa sakit di rusuk dan punggungnya. Ia merangkak ke atas peti, kemudian menggapai bingkai jendela. Reno membantu mendorong dari bawah. Suara langkah itu kini sudah di arah kiri ruangan. Lihat deh, tali di tangannya ini siapa yang ngerjain?" Sebuah teriakan memecah udara. Reno berdimbu. Sang petugas meningkatkan tenaganya, memaksa tubuhnya melewati jendela. Separuh badannya kini sudah keluar. Reno mendorong sekuat tenaga, memaksa pria itu keluar meskipun kakinya tersangkut sebentar. "Hampir, Pak, sedikit lagi." Dari dalam gudang, suara langkah-langkah cepat mulai berlari ke arah mereka. "Anak itu, ada anak di dalam." Reno menoleh. Salah satu preman telah melihatnya. Mata mereka bertemu hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat darah Reno berhenti mengalir. Sang petugas akhirnya terdorong jatuh keluar jendela. Reno bersiap menyusul, tetapi seseorang melompat ke arahnya. Reno terkesip dan langsung berlari ke belakang peti, menjauhi lengan kasar itu. Preman itu hampir menangkap kaosnya, tapi Reno merunduk tepat waktu dan berlari ke arah lain. Namun ia tahu, tidak ada banyak ruang. Gudang itu terlalu sempit untuk dikejar-kejar. "Nak, lari ke jendela!" Terdengar teriakan sang petugas dari luar. Suaranya panik. Reno menatap jendela itu. Preman lain sudah mendekati dari sisi kiri, sementara yang lain berlari memutari peti. Reno menggenggam pisaunya erat-erat, tapi ia tahu itu tidak akan berguna melawan 3 orang dewasa. Tapi ia punya satu keuntungan, tubuh kecil dan kelincahan. Ia menguatkan diri, lalu berlari zigzag melewati tumpukan barang. Preman pertama mencoba menghalangi, tetapi Reno melompat ke samping, menghindari tangannya yang terjulur. Ia merayap di bawah meja karat, bangkit lagi, dan berlari menuju jendela. Saat ia hampir sampai, tangan seorang preman hampir berhasil menarik bahunya. Reno melompat ke atas peti tanpa pikir panjang, meski mulutnya membentur dan membuatnya meringis. Ia menarik tubuhnya naik, menggapai tepian jendela. "Nggak akan lolos kamu bocah!" teriak preman itu sambil melompat dan mencoba menarik kaki Reno. Reno menjerit, tapi justru itu yang membantunya mengeluarkan tenaga terakhir. Ia menendang udara, menarik tubuhnya keluar dari jendela dengan sisa kekuatan yang ia miliki. "Reno!" Sang petugas berusaha mengulurkan tangan dari luar. Reno menggapai tangan pria itu tepat ketika jari preman itu menyentuh tumitnya. Sang petugas menarik Reno dengan kekuatan yang tersisa, dan dalam satu hentakan kuat, Reno terjungkal keluar dari jendela. Ia dan sang petugas jatuh ke tanah berbatu di luar gudang. Reno memekik selemanpah saat sikunya tergores batu, tapi ia segera bangkit lagi. Dari dalam gudang, terdengar teriakan marah dan suara langkah kaki menuju pintu depan. Petugas itu bangkit selanan sambil memegang rusuknya. "Kita harus pergi sekarang, Nak. Mereka akan memutari bangunan." Reno mengangguk cepat. "Kemana, Pak?" Pria itu menunjuk ke arah jalan setapak kecil di sisi gudang, menuju semak dan pepohonan liar yang mengarah ke perkampungan.
Sana, lewat jalan kecil itu. Mereka tidak tahu jalan itu. Tanpa pikir panjang, Reno memapah sang petugas, dan mereka berdua berlari terseok-seok menuju jalan yang ditunjuk. Di belakang mereka, suara teriakan para preman menggema keras. Kejar mereka, jangan sampai lolos. Reno tidak menoleh lagi. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus membawa petugas itu pergi sejauh mungkin, sebelum gudang tua itu berubah menjadi akhir dari keberanian kecilnya. Ketegangan yang menggantung di udara sejak polisi itu menyarankan untuk memindahkan penyelidikan semakin menajam setelah Reno menyampaikan informasi tentang preman-preman mencurigakan di sekitar gudang tua pelabuhan Carmina. Kalimat terakhir polisi itu, yang menegaskan betapa pentingnya temuan Reno, masih terngiang jelas di kepalanya saat ia melangkah keluar dari rumah kecil polisi tersebut. Perasaan itu seakan mengikuti setiap langkahnya. Sesuatu yang besar sedang bergerak di balik layar, dan dirinya sudah telanjur terlibat jauh di dalamnya. Sore itu, angin pesisir bertiup lebih dingin dari biasanya. Laut tampak gelap oleh pantulan awan kelabu yang bergerak perlahan di langit, seolah menutupi kota pelangi laut dengan selimut kewaspadaan. Reno berjalan menyusuri jalanan kecil menuju rumah. Namun pikirannya terus kembali pada ucapan polisi tadi. "Kau penting dalam kasus ini, Reno." Kata-kata itu membuat dadanya sesak, bukan karena takut, melainkan karena tanggung jawab yang tiba-tiba terasa begitu berat di pundaknya. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya sedang menjemur pakaian dan ayahnya duduk memperbaiki mesin perahu kecil milik keluarga. Reno mencoba bersikap seperti biasa, tapi ibunya langsung menanggap gestur gelisah anaknya itu. "Kamu kenapa? Lihatnya murung sekali," tanya ibunya lembut. Reno hanya menggeleng sambil memaksa tersenyum. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma capek." Ayahnya menatap sebentar dari balik mesin perahu, meneliti wajah putranya dengan pandangan penuh perhatian. "Kalau ada yang kamu pikirkan, bilang saja. Ayah sama ibu selalu siap dengar." Sekali lagi Reno tersenyum kecil, kali ini lebih tulus. Namun ia tahu benar, apapun yang terjadi sekarang, ia tak bisa menceritakan semuanya. Terlalu berbahaya. Malam harinya, setelah makan dan membantu membersihkan meja, Reno duduk di kamar sambil memandangi langit dari jendela. Bintang-bintang tertutup awan dan suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Ia merasa seolah kota kecil ini sedang memberi peringatan. Ketika pikirannya kembali pada gudang tua dan preman-preman yang mungkin masih bersembunyi di sana, sebuah ide muncul. Gila, tapi tak terhindarkan. Ia harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi di gudang itu. Reno berbaring, memejamkan mata, mencoba tidur. Namun waktu berjalan dan kantuk tak kunjung datang. Yang ada justru perasaan yang mendorongnya untuk bertindak. Ini bukan rasa penasaran anak kecil biasa. Ini adalah naluri yang tumbuh dari rangkaian kejadian beberapa hari terakhir. Naluri bahwa polisi itu dalam bahaya dan gudang tua itu memegang kunci dari semuanya. Akhirnya, ketika jam dinding menunjukkan pukul 9 malam dan rumah mulai sunyi, Reno bangkit perlahan. Ia mengambil senter kecil dari laci meja belajarnya, memasukkannya ke kantong, lalu mengenakan jaket tipis. Dari pengalamannya memanja dan menyelinap, ia tahu cara keluar tanpa membuat lantai kayu berderit. Ia membuka jendela kamar, melompat ke tanah dengan hati-hati, dan mulai berjalan menyusuri gang kecil di samping rumah. Udara malam menusuk kulit, tapi Reno terus berjalan. Setiap suara kecil membuatnya terkesinyap, tapi ia tidak berhenti. Kota Pelangi Laut tampak sangat berbeda di malam hari. Rumah-rumah yang biasanya ramai, kini gelap, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang teremam. Ombak terdengar menghentam dermaga, dan suara burung kamar sesekali memecah kesunyian. Reno menyusuri jalanan menuju pelabuhan tua. Semakin dekat, semakin jelas aroma garam bercampur besi karatan dari gudang-gudang lama yang sudah tak terpakai. Di kejauhan, bangunan besar berwarna kusam itu tampak seperti raksasa tidur yang menunggu untuk dibangunkan. Ia menelan ludah. Gudang tua itu tampak lebih menakutkan dari yang ia ingat saat siang. Gentingnya pecah di beberapa bagian, pintu gesernya miring seolah hampir roboh, dan ilalang tinggi mengelilinginya seperti pagar liar. Namun justru karena suasana mencekam itulah Reno tahu, tempat ini menyimpan sesuatu. Perlahan, ia mendekat. Semakin dekat, semakin jelas suara-suara samar dari dalam. Ia menahan napas. Ia mematikan senter, merunduk,
dan berjalan menyamping menuju jendela kecil yang kacanya sudah pecah. Dari celah itulah ia mengintip. Di dalam, lampu remang-remang menyala. Ada 3 orang berdiri mengelilingi sesuatu atau seseorang. Reno memincingkan mata, berusaha memastikan apa yang mereka lakukan. Terdengar suara cekikan rendah dan bunyi barang metal diseret-seret. Lalu salah satu dari mereka berbicara dengan nada keras. "Bos bilang dia harus tetap di sini sampai pagi. Jangan ada yang coba-coba mendekat." Reno membeku. Dia siapa? Ketika salah satu preman itu bergerak sedikit menjauh, Reno melihat dengan jelas. Seorang pria berseragam polisi terikat di kursi, mulutnya dibekap. Wajahnya lebam dan kepalanya tertunduk lemas. Polisi yang tadi pagi bicara dengannya. Reno mundur perlahan, napasnya memburu hebat. Seluruh tubuhnya bergetar antara takut, syok, dan marah. Kini semuanya jelas. Preman-preman ini bukan hanya kriminal biasa. Mereka berani menahan seorang polisi, bahkan mungkin berniat menyakitinya lebih jauh. Ia menatap gudang itu sekali lagi, lalu berbalik. Ia harus menolong pria itu. Tapi bagaimana? Reno kembali menyusuri jalan malam yang semakin gelap, sementara tekadnya menguat di setiap langkah. Ia tahu satu hal dengan pasti. Mulai malam ini, tak ada jalan kembali menjadi anak biasa di pelangi laut. Petualangannya baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan ia harus siap. Tekad yang menguat di setiap langkah Reno saat ia kembali dari gudang tua itu membuatnya sadar bahwa mulai malam ini tak ada jalan untuk kembali menjadi anak biasa di pelangi laut. Keyakinan itu menempel di hatinya, menekan kuat namun juga menyalakan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Udara malam masih menusuk kulit, tapi saat kaki-kakinya bergerak lincah melewati jalanan yang semakin gelap, Reno merasa seolah tubuhnya dipenuhi panas, semangat yang menyerupai api kecil di dalam dada. Ia tahu apa yang ia lihat barusan bukan sekedar peristiwa aneh. Seorang polisi yang ia kenal, yang berbicara dengannya dengan penuh kesungguhan, kini disandera dalam keadaan kritis. Dan lebih gila lagi, ia, anak 10 tahun, adalah satu-satunya orang yang mengetahui kejadian itu. Setiap langkah pulangnya dipenuhi bayangan wajah polisi yang memelas, luka lebam di pipinya, tangan yang terikat erat, dan suara preman yang terdengar dingin. Reno menggigit bibir, merasakan kecamuk yang sulit dijelaskan. Takut, marah, bingung, dan bertanggung jawab. Ketika rumahnya mulai terlihat dari ujung gang, Reno memperambat langkah. Ia harus kembali masuk lewat jendela seperti tadi saat keluar. Lampu ruang tamu sudah padam, hanya sisa cahaya kuning dari kamar orang tuanya yang menerobos celah pintu. Ia menunggu sejenak, memastikan tidak ada suara langkah di ruang tengah, lalu memanjat jendela kamarnya dengan gerakan hati-hati. Ia mendarat perlahan di lantai kamar. Senter besar yang menyilaukan mata Reno itu masih terarah tepat kepadanya. Dan salah satu preman yang ternyata tidak ikut pergi kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Wajahnya menegang penuh amarah. Langkahnya mendekat pelan tapi pasti. Melihat tatapan itu, tajam, gelap dan mengancam, Reno seketika merasakan tubuhnya kaku. Seolah hawa dingin dari lantai gudang merambat naik hingga membukukan seluruh persendiannya. Namun justru dari rasa takut itulah ia sadar bahwa ia tidak boleh berhenti. Polisi itu masih terikat di belakangnya, masih tak berdaya, dan ia, tak peduli sekecil apa dirinya, adalah satu-satunya harapan laki-laki berseragam itu. Preman itu menggeram. "Kamu pikir kamu bisa seenaknya masuk ke sini? Hah?" Suara itu menggema keras di dalam gudang tua. Reno mundur sedikit. Namun tangannya tetap menggenggam pisau lipat yang tadi hampir selesai memotong tali di kaki polisi. Ia tahu ia tidak akan bisa melawan orang sebesar itu. Namun ia juga tahu bahwa panik bukan pilihan. Dalam hitungan detik, insting anak kecil yang terbiasa memanjat pohon, berlari di pantai, dan menavigasi celah-celah sempit pun muncul. Reno melemparkan pisaunya ke arah lain, membuat suara nyaring, trek, memantul di dinding.
Preman itu langsung menoleh ke arah suara, dan Reno menggunakan momentum itu untuk bergerak. Ia melompat ke samping, merangkak cepat ke bawah meja kayu yang roboh, lalu berlari menuju tumpukan peti. Preman itu menyadari tipuannya dan mengumpat keras, mengejar dengan langkah berat yang membuat lantai kayu bergetar. Reno memutar di antara tumpukan barang berdebu, melompat melewati tali tambang dan karung goni, berusaha membuat jarak. Ia tidak tahu harus kemana, tapi yang ia tahu, ia harus tetap hidup. Dari balik peti, ia melihat polisi itu, masih terikat, tak bergerak. Reno menggertakkan gigi. Aku nggak bisa meninggalkan Pak Polisi begitu saja. Dengan dada berdebar, ia membuat keputusan nekat. Ia harus kembali mendekati polisi itu, meski hanya punya beberapa detik. Preman itu masih mengejarnya, tapi kini terhalangi oleh tumpukan drum besi di sudut ruangan. Reno merunduk, berlari menyusup lalu kembali ke arah polisi itu. Dengan gerakan cepat, ia mengambil pisau kecil yang tadi ia jatuhkan di dekat kaki polisi. Lalu mulai memotong tali dengan penuh tenaga. Tangannya gemetar, tapi tekadnya jauh lebih kuat. Suara langkah berat terdengar lagi. Preman itu sudah semakin dekat. Ketangkap juga kamu. Reno memotong tali terakhir di kaki polisi tersebut, lalu menarik tubuh polisi itu sedikit agar tali di pinggangnya bisa dijangkau lebih mudah. Namun bilah pisau itu kecil, dan tali yang mengikat tubuh polisi sangat tebal. Reno menggigit bibir, berusaha sekuat tenaga memotongnya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan potongan itu, tangan besar preman itu menyambar kerah bajunya. Hah, kesini kau! Reno terangkat dari lantai, tubuhnya diguncang keras seperti boneka kain. Senter itu jatuh dan memantul menciptakan bayang-bayang liar di sekeliling ruangan. Reno meronta sekuat tenaga, menendang, memukul tapi cengkeraman preman itu terlalu kuat. Preman itu terlihat semakin marah, urat lehernya menegang. Kamu udah bikin masalah besar, bocah. Namun sebelum preman itu sempat melakukan sesuatu yang lebih buruk, sesuatu tak terduga terjadi juga. Polisi yang sebelumnya terkulai lemah tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Entah bagaimana, mungkin karena help adrenalin atau keberanian terakhir, ia menendang kaki kursi hingga terbalik, membuat tubuhnya jatuh ke lantai. Preman itu menoleh kaget. Tindakan yang hanya berlangsung sekian detik itu memberi Reno kesempatan. Reno menendang tepat ke wajah preman itu. Tendangannya bukan tendangan kuat, tapi cukup membuat preman itu kehilangan keseimbangan. Cengkeramannya terlepas. Reno jatuh ke lantai lalu merangkak cepat menjauh. Preman itu memaki keras, namun ketika ia hendak mengejar lagi, blar! Pintu gudang terbuka dihantam keras dari luar. Polisi! Angkat tangan! Suara itu menggema kuat. Lampu-lampu senter besar mengisi ruangan, menyilaukan mata siapapun, termasuk Reno, termasuk preman itu. Beberapa polisi berseragam lengkap masuk sambil berteriak tegas. Mereka langsung mengarahkan senjata ke preman tersebut. Preman itu panik, hendak melarikan diri ke pintu belakang, namun dua polisi lain sudah bergerak cepat memblokirnya. Dalam hitungan detik, laki-laki itu ditangkap dan dibekuk ke lantai. Reno membeku di lantai, tubuhnya masih gemetaran. Sementara polisi yang disandra tadi segera didekati oleh petugas lain. Tali-tali di tubuhnya dipotong dan ia diangkat perlahan. Seorang polisi lain yang tampaknya perwira segera menghampiri Reno. Kamu Reno kan? Suaranya lembut tapi tegas. Reno mengangguk pelan. Iya. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, kami mungkin terlambat. Reno menunduk, merasakan berbagai emosi mengaduk dalam dirinya. Lega, syok, takut, tapi juga bangga. Di luar gudang, fajar mulai menyingsing. Langit perlahan memudar dari hitam pekat menjadi biru keunguan. Cahaya pertama pagi itu menyinari pelabuhan Carmina, mengusir gelap yang selama ini menyelimuti tempat itu. Polisi yang diselamatkan tadi dibawa ke ambulans kecil yang sudah menunggu. Saat melewati Reno, ia berhenti sebentar. Dengan suara serak ia berkata, "Kamu penyelamat saya, anak hebat." Reno hampir saja menangis mendengar itu. Perasaannya pecah seketika. Semua ketakutan, kesepian, dan keberanian yang ia kumpulkan sepanjang malam seolah cair menjadi kehangatan. Ketika ambulans pergi dan preman-preman yang tertangkap dibawa ke mobil polisi, Reno menatap gudang tua itu sekali lagi. Bangunan itu kini tampak berbeda, bukan lagi ancaman,
tapi saksi bisu keberanian seorang anak kecil yang tidak pernah benar-benar menyadari betapa besar hatinya. Seorang polisi lain mendekatinya lagi. "Kami sudah hubungi orang tuamu. Mereka sedang dalam perjalanan." Reno mengangguk pelan. Tak lama kemudian, ia melihat sosok yang ia kenal berlari dari kejauhan. Ibu dan ayahnya. Wajah mereka panik. Mata ibu berkaca-kaca. Begitu sampai, ibunya langsung memeluk Reno erat seolah takut anak itu menghilang jika ia melepaskannya. "Kamu kenapa diam-diam pergi? Kamu bikin kami cemas setengah mati," suaranya parau. Ayahnya meletakkan tangan di bahu Reno, menggenggamnya kuat. Namun ketika Reno menjawab, suaranya pelan tapi mantap. "Aku cuma nggak bisa tinggal diam ya. Ada orang yang perlu bantuan, dan cuma aku yang tahu." Ibu menahan air mata. Ayahnya menghentakkan napas panjang, campuran lega dan bangga. Tak ada yang menyalahkannya lagi setelah itu. Ketika matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari seluruh kota pelangi laut, Reno merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya. Sebuah keyakinan bahwa keberanian bukanlah tidak takut. Keberanian adalah tetap bergerak meski rasa takut itu mencengkram kuat. Di bawah langit yang kini cerah, ia tahu satu hal. Walau ia hanya anak kecil dengan layang-layang biru sebagai teman setianya, malam itu ia telah menyelamatkan sebuah nyawa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa besar.